Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya yang membahas tentang pendidikan, pengawasan, dan pembelajaran. Kali ini saya akan membahas tentang struktur kurikulum SMA MA sederajat kelas 11 dan kelas 12. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya. Terima kasih. Struktur kurikulum yang saya bahas ini sesuai dengan Kemendikbudristek yang baru, yaitu nomor 262/M/2022. Ya Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah pernah dibahas, struktur kurikulum SMA, MA, dan bentuk lain yang sederajat terdiri dari dua fase, yaitu fase E kelas 10 dan fase F kelas 11 dan 12. Nah, yang ini yang akan kita bahas. Struktur kurikulum terbagi menjadi dua bagian, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dialokasikan sekitar 30% dari total JP per tahun. Pelaksanaan proyek penguatan P3 dapat dilakukan secara fleksibel, baik secara muatan maupun secara waktu pelaksanaan. Jadi masing-masing sekolah bisa berbeda di dalam teknik pelaksanaannya. Untuk kelas 11 dan kelas 12, proyeknya hanya untuk mata pelajaran umum. Dalam aturan baru ini, bahwa dalam 1 tahun ajaran, peserta didik mengikuti penguatan untuk SMP MTS, SMP LB paket B, dan juga SMA MA kelas 10 bisa melaksanakan 3 sampai dengan 4 proyek dengan tema berbeda. Sedangkan untuk SMA kelas 11 dan kelas 12 itu bisa melaksanakan 2 sampai dengan 3 proyek dengan tema berbeda. Sebelum saya bahas struktur, saya singgung kembali mengenai ketentuan pilihan mata pelajaran di kelas 11 menurut aturan yang lama. Nah, kenapa ini saya bahas kembali? Karena sampai dengan video ini dibuat, mungkin masih ada sekolah-sekolah pelaksana, sekolah-sekolah penggerak yang belum final menentukan pemilihan mata pelajaran bagi kelas 11 saat ini, yaitu kelas 10 yang naik ke kelas 11. Dalam aturannya adalah setiap peserta didik wajib mengikuti yang pertama seluruh mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran umum. Dan yang kedua, memilih 4 sampai dengan 5 mata pelajaran dari minimal 2 kelompok mata pelajaran pilihan. Nah, maksimal mata pelajaran pilihan yang diambil dari 1 kelompok mata pelajaran pilihan adalah 3 mata pelajaran, disesuaikan dengan minat, bakat, dan aspirasi peserta didik. Nah, sekarang kita lihat ketentuan yang baru. Nah, ini ketentuan di dalam pemilihan mata pelajaran di peraturan yang baru, di keputusan menteri yang baru, yang nomor 262. Mari kita lihat. Yang pertama, satuan pendidikan wajib membuka kelompok mata pelajaran umum serta sekurang-kurangnya 7 mata pelajaran pilihan. Oke, jelas? Bagian 2, setiap peserta didik wajib mengikuti yang pertama seluruh mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran umum. Yang kedua, memilih 4 sampai dengan 5 mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran pilihan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik kelas 10. Nah, ini dia strukturnya. Mari kita lihat. Pendidikan agama untuk intrakurikulernya 72 JP per tahun, proyek 36, total JP 108. Di sini intranya 2 jam, 1 tahun 108, berapa sebenarnya per minggu? Kita bisa bagi yang ini, dibagi 36, itu dapatnya 3. Jadi sebenarnya jam pendidikan agama itu adalah 3 JP. Kalau ini 72 dibagi 36, ya sama dengan 2 JP. Ya, mata pelajaran ini ada kegiatan proyeknya. Kita lihat yang berikutnya. Bahasa Indonesia, kemudian matematika, bahasa Inggris, dan seterusnya bisa kita hitung. Total 792. Kalau kita bagi 36, ini sama dengan 22 JP. Ya, sekarang masuk ke kelompok mata pelajaran pilihan. Sini terlihat kelompok MIPA, biologi, kimia, fisika, informatika,
matematika tingkat lanjut, IPS, sosiologi, ekonomi, geografi, antropologi, kemudian bahasa Indonesia tingkat lanjut, bahasa Inggris tingkat lanjut, bahasa Korea, Arab, Mandarin masih ada lagi. Nah, di sini ada catatan tidak ada proyek. Total jamnya 720 sampai 900. Ya, ini tadi bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Prancis, prakarya. Nah, ini ada bintang 4 nanti khusus. Masuk kelompok pilihan, Bapak Ibu. Oke, ringkasnya ini pendidikan agama 3 jam, Pancasila 2 jam, ini 4 jam. Jadi menambah dari sana, kecuali yang ini tetap, yang bintang 2 ini tetap, ini yang 2 di sini berarti sini 3 jam, sini 2 tetap, ini 2 tetap ya. Jumlahnya tuh 22 JP untuk mata pelajaran umum ya, atau totalnya 792. Ini tadi kalau dibagi 36 itu sama dengan 22 juga. Sedangkan untuk mata pelajaran pilihan 4 atau 5 mata pelajaran. Jadi jumlahnya 20 sampai dengan 25. Totalnya adalah 1512 sampai dengan 1692 JP per tahun. Nah, kalau mau dihitung perbandingannya seperti kurikulum lama, ini 42 sampai dengan 47 belum masuk mulok. Bapak Ibu, berarti jumlahnya menjadi 44 sampai 49. Tetapi kalau siswa itu mengambil yang kelimanya kewirausahaan, maka bukan 25, tetapi menjadi 22. Sekali lagi, untuk mata pelajaran pilihan tidak ada kegiatan proyek. Berikutnya, kalau kita mau melihat berapa total minggu untuk kegiatan proyek, di sini 36 JP dari 108 JP. Kalau kita bagi dengan 3, 12 minggu. Oke, berikutnya kalau kita lihat berapa minggu kegiatan untuk proyek. Untuk agama 36 JP per tahun. Kalau kita bagi dengan 3 jam per minggu, maka untuk proyeknya 12 minggu. Sedangkan mata pelajaran lain ini untuk proyek 9 minggu. Yang ini 12 minggu. Nah, ini pertanyaan saya, kenapa tidak dibuat sama saja? Kalau kita hitung persennya, 36 JP dari 108 JP ini kurang lebih 33,3%. Sedangkan yang ini, yang 9 ini, 18 dibagi 72 itu 25%. Nah, pertanyaan saya, kenapa struktur kurikulum ini tidak dibuat sama saja jatah untuk proyeknya, misalnya semuanya 25%, sehingga waktunya sama. Misalnya agama kalau 25% dari 108 itu kalau tidak salah tadi 27 JP. Nah, kalau buat sama, lebih enak pengaturannya karena proyek itu tidak berdiri sendiri masing-masing mata pelajaran, tetapi dia berkolaborasi dengan mata pelajaran lain. Mata pelajaran lain tersedia hanya 9 minggu tahun. Nah, kedua mata pelajaran ini tersedia 12 minggu. Jadi tidak bisa mengikuti yang 12 minggu. Harus mengikuti yang minggunya sedikit. Karena mengikuti yang banyak, maka yang kurang ini akan kehabisan waktu untuk kegiatan intranya. Jadi lebih baik mengikuti yang waktunya sedikit. Kecuali dua mata pelajaran ini saja yang kolaborasi, Bapak Ibu. Ya, silakan komentar di kolom komentar, ini pendapat saya. Nah, ini keterangan tadi, yang bintang 1 pendidikan agama, yang bintang 2 itu khusus untuk Pancasila, bahasa Inggris, seni, dan sejarah. Kemudian yang bintang 3, satuan pendidikan menyediakan minimal 1 jenis seni. Jadi 1 saja minimal yang disediakan oleh sekolah sesuai dengan ketersediaan guru. Yang bintang 4, alokasi waktu masing-masing mata pelajaran pilihan selain mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan yaitu 5 JP per minggu. Berarti yang mata pelajaran prakarya 2 JP. Ada sedikit yang saya masih ragu dan belum menemukan angka ini, Bapak Ibu. Pembelajaran reguler kelas 11 tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek 27 minggu. Nah, dari mana angka 27 ini? Saya juga masih tanda tanya. Kalau saya kembali ke sini, untuk 4 mata pelajaran ini bukan 27, tapi 4 kali 9, 36. Karena masing-masingnya butuh waktu 9 minggu. Tetapi sebenarnya juga bukan di jumlah minggunya, karena proyek itu dilaksanakan secara bersamaan. Memang jatahnya ini dia 9 minggu. Nah, berbeda dengan kelas 10 pada video saya yang lalu, pernyataannya seperti ini.
Bapak Ibu. Kita lihat. Pembelajaran reguler tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek 27 minggu untuk pendidikan Pancasila, bahasa Inggris, seni, dan prakarya. Jadi 3 mata pelajaran. Kalau kita lihat di sini, 3 mata pelajaran ini alokasi untuk proyeknya 9 minggu. Yang ini 9 minggu, yang ini juga 9 minggu, dikali 3, 27 minggu. Pas. Berikutnya Bapak Ibu untuk kelas 12. Sama juga ini kita lihat, mengapa angkanya 64, karena untuk kelas 12 itu alokasinya hanya 32 minggu. Jadi tahunnya hanya 64 JP, proyeknya 32 JP, total JP-nya 96. Ini kalau dibagi 32, ya dapatnya 3 JP juga. Jadi sama saja. Kita langsung lanjut ke ringkasan yang saya buat. Ya, Bapak Ibu seperti ini. Jadi, untuk agama, perhitungan untuk dapodiknya, ini 3 JP, Pancasila 2 JP, Bahasa Indonesia 4 JP, Matematika 4 JP, Bahasa Inggris 2 JP, Seni Budaya 2 JP, Pendidikan Jasmani 3 JP, Sejarah 2 JP, totalnya 22. Jumlahnya beda karena hanya 32. Jadi kalau ini dibagi 32, ya hasilnya 22 JP juga. Begitu juga yang lain. Ini totalnya 1344 sampai dengan 1504 atau 42 sampai dengan 47 ya. Nah, bagaimana dengan minggu untuk project? Maksudnya ini tidak ada di dalam strukturnya. Ini tambahan saya agar kita tahu berapa minggu sih jatah atau alokasi untuk project. Untuk pendidikan agama sekitar 10,7 minggu. Untuk yang lainnya ini 8 minggu selama setahun, selama 32 minggu ya alokasinya. 8 minggu, yang ini 10,7. Lagi-lagi ini jumlahnya berbeda. Yang ini 25%, yang ini 33%. Nah, ini Bapak Ibu, kira-kira pemilihan mapelnya seperti apa itu dari pernyataan di atas tadi. Peserta didik bisa memilih 4 sampai dengan 5 mata pelajaran dari minimal 2 kelompok mata pelajaran pilihan. Maksimal 3 mapel, ini maksudnya dari satu kelompok pilihan. Ini yang 56 garing M garing 2022. Ini yang aturan yang lama. Tentunya untuk yang peserta didik tahun depan tidak menggunakan ini. Cuma ini kenapa saya bahas, karena masih ada saat video ini dibuat, sekolah-sekolah yang belum menyelesaikan pengaturan pemilihan mata pelajaran di kelas 11 menurut aturan yang lama. Ini contoh kelompok MIPA, kelompok IPS, kelompok bahasa dan budaya, kelompok vokasi dan prakarya. Misalnya siswa pertama pilih kelompok MIPA 1, kelompok IPS 2, kelompok 2. Jadi ada 5 pilihan nih. 1, 2, 2. Ini 2 di kelompok MIPA, misalnya fisika, kimia. Kelompok IPS misalnya ekonomi, kelompok bahasa misalnya bahasa Inggris, kelompok vokasi misalnya prakarya, 5 pilihan. Jadi ini kombinasi pilihan. Misalnya yang ini siswa 2 di MIPA, 2 di IPS, 1 di vokasi, 5 mata pelajaran. Karena ketentuannya memilih 4 sampai dengan 5 minimal dari 2 kelompok dan maksimal 3 mapel dari satu kelompok. Bisa saja 3 dari IPA saja. Jadi sebenarnya ini belum ada. Contoh ini 3 di IPA, 1 di bahasa dan 1 di vokasi, 5 juga. Ini ilustrasi saja Bapak Ibu. Bagaimana dengan tahun depan? Untuk sekolah-sekolah yang saat ini melaksanakan kurikulum merdeka, baik sekolah penggerak maupun sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka secara mandiri. Nah, di sini ketentuannya, satuan pendidikan wajib membuka kelompok mata pelajaran umum serta sekurang-kurangnya 7 mata pelajaran pilihan. Tidak ada pembatasan kelompok. Setiap peserta didik wajib 1. Mengikuti seluruh mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran umum. Yang kedua, memilih 4 sampai dengan 5 mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran pilihan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. 4 sampai 5 itu tidak ada ketentuan dari berapa kelompok. Maka pemikiran saya, 5 mata pelajaran bisa saja MIPA semua.
fisika, kimia, biologi, informatika, dan matematika lanjut. Itu karena 5 mata pelajaran. Tapi bisa juga seperti kombinasi yang tadi. Misalnya 3 MIPA, 1 IPS, 1 bahasa. Atau 2 MIPA, 2 IPS, 1 prakarya. Kombinasinya banyak. Nah, ketika siswa nanti sudah melakukan pemilihan atau ada kombinasi-kombinasi pemilihan seperti itu akan menyangkut bagaimana Bapak Ibu mengatur jadwal pelajaran. Kalau siswa benar-benar diberi kebebasan sesuai dengan aturan kurikulum, siswa atau peserta didik memilih mata pelajaran sesuai dengan minatnya, maka kombinasi pilihannya akan sangat banyak dan tentu saja pengaturan jadwalnya akan menjadi lebih rumit dan akan berjalan kalau penjadwalannya dengan sistem moving class atau kelas bergerak. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara pengaturan jadwal yang kemungkinan juga moving class, saya akan bahas di video yang lain. Mudah-mudahan video ini ada manfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Selamat beristirahat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.